hadir dan dengarkan apa tuntutan rakyat. Kenapa seorang presiden takut menemui mahasiswa? Ini suara-suara dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita malam hari ini juga di depan saya ada Muhammad Salahuddin, keterwakilan dari BEM Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta. Apa kabar? Baik, Kak. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap konsisten dalam garis perjuangan ya? Tetap pasti itu. Pasti ya? Ya. Istiqomah ya. Baik, kesempatan hari ini kita akan diskusi terkait dengan evaluasi 1 tahun kinerja Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, saya lihat juga di beberapa media mungkin termasuk BEM At-Tahiriyah juga kan turun ke jalan untuk melakukan aksi damai, untuk melakukan evaluasi ya. Iya. 1 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, kalau gambaran dari kawan-kawan mahasiswa sendiri yang ada di At-Tahiriyah melihat kepemimpinan Pak Jokowi gimana? Ya, selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Bapak Ma'ruf Amin ini, dalam hal ini kita melihat dalam 2 konteks. Iya. Yang pertama dalam konteks hukumnya dan konteks demokrasi, di mana selama kurang lebih 1 tahun itu dalam sisi hukum sangatlah mundur penegakan hukum di negara kita saat ini. Baik, kalau kita lihat juga tadi disampaikan bahwa sangat mundur ya penegakan hukum. Saya ingat salah satu misi Pak Jokowi dalam kampanye waktu itu setahun yang lalu bahwa memberikan rasa aman ya, perlindungan bagi segenap bangsa, memberikan rasa aman kepada seluruh bangsa gitu. Nah, itu gimana melihatnya? Kalau Ya, kita itu- lihat rasa aman ini kan juga dilihat daripada aspek hukum. Baik. Ya, itu hanya sebatas wacana seorang presiden. Tetapi apa yang terjadi di lapangannya itu masyarakat dikekang oleh kekuasaan, seolah-olah kita ini tidak bisa berbicara kritik terhadap pemimpinnya. Ini negara demokrasi, ini negara hukum. Tetapi di setiap jalan, di setiap ruangan, kita juga ditakut-takutin oleh kelompok-kelompok kekuasaan ini. Ini omong kosong yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi ini. Itulah realitasnya, Realitanya omong kosong ya. omong kosong. Tapi kan ada juga sebagian yang mengakui kinerja Pak Jokowi gitu, mungkin dari aspek pembangunan, tapi tadi kacamata hukum dilihatnya, dari kacamata demokrasi, bahwa ada seolah-olah memang negara demokrasi tapi ternyata kita dikekang, demokrasi dikebiri ya Iya. seperti itu Iya. ya. Jadi terus kalau misalkan dari ketua BEM bukan ya, dari BEM At-Tahiriyah sendiri, bahwa ketika penerapan keadilan di Indonesia ini gimana dalam pandangannya? Keadilan itu menyangkut keseluruhan orang kalau dalam konteks negara, kalau dalam pandangan kita. Tetapi di saat kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini, di mana keadilan itu? Jadi dalam pandangan hukumnya itu ada equality before the law, asas hukumnya. Jadi ada persamaan hukum. Tetapi lantaran masyarakat Indonesia memiliki pandangan kritisnya terhadap negara, jadi ditahan, ditangkap. Buktinya pimpinan-pimpinan kami yang kritis terhadap negara ditangkap, dibargol tangannya, seolah-olah mereka ini melakukan korupsi di negara ini. Tetapi koruptor itu sendiri, mereka bisa hidup mewah di dalam sel tahanan. Ini ada perbedaan perlakuan hukum. Ini bukan sebuah keadilan.
tetapi sebuah kekejaman seorang pemimpin terhadap warga masyarakatnya. Tidak ada keadilan. Baik, dan kalau misalkan tidak ada keadilan di negeri ini, harapannya seperti apa? Gimana? Kalau misalkan tidak ada keadilan di negeri ini, harapannya seperti apa? Seperti tadi disampaikan bahwa ada orang-orang yang kritis negara ini, negara demokrasi, ada yang kritis dan memberikan saran, pendapat, mengevaluasi kepemimpinan, tapi ternyata mereka juga diborgol, mereka ditakut-takuti dengan hukum, kemudian tidak memberikan rasa kenyamanan dalam aspek hukum gitu. Nah, gimana solusinya gitu? Kalau solusinya dari pandangan saya, sebagai seorang presiden, ketika ada masyarakat ataupun mahasiswa yang melakukan aspirasi, kenapa aspirasi itu tidak diterima? Kenapa seorang presiden takut menemui mahasiswa? Ini suara-suara dari rakyat. Itu sebenarnya harapannya presiden harus terbuka setiap apa yang menjadi tuntutan masyarakat ataupun mahasiswa itu sendiri. Seorang pemimpin gak boleh tertutup. Pemimpin harus siap menerima kritikan-kritikan dari kalangan manapun. Tidak boleh seorang pemimpin mengangkat isu yang gak jelas seolah-olah gerakan mahasiswa ataupun gerakan masyarakat itu ada yang menunggangi, seolah-olah ini gerakan ada kepentingan. Tapi gerakan mahasiswa selama ini itu murni daripada gerakan moral mereka untuk bangsa dan negara. Itu kalau dalam pandangan kita. Baik, jadi semua orang kan menginginkan bahwa ada kenyamanan di bangsa dan negara, memberikan yang terbaik terhadap bangsa dan negara ya. Tapi nyatanya tadi disampaikan bahwa seolah-olah Pak pemimpin kita saat ini tidak memberikan kenyamanan itu sendiri ya. Baik, jadi harapannya memang Pak Presiden selaku pemimpin besar, selaku panglima terbesar di NKRI harus lebih terbuka, ya kan? Terbuka. Menerima segala masukan yang diberikan oleh masyarakat demi tegaknya NKRI. Baik, terus dari saudara sendiri melihat bahwa pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya sesuai dengan misi Pak Jokowi kemarin pada saat kampanye itu gimana? Realisasinya enggak, faktanya gimana di lapangan? Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Kalau efektif kurang ya. Kurang. Begitupun dengan kepercayaan masyarakat itu begitu kurang terhadap kinerja-kinerja para pemerintah pada hari ini. Baik. Kemudian kan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Iya. Gimana untuk bersihnya, efektifnya, terpercayanya secara kolektif dilihat? Kalau pemerintah itu efektif, tentu apa yang menjadi konsep-konsep pemerintah itu semuanya akan terselenggara. Apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat itu tentu akan dipenuhi. Tetapi selama ini tidak ada. Ada ya? Tidak ada. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Mungkin ada tapi nggak maksimal. Tidak maksimal. Dan Ya. Kalau kita lihat tak mungkin suatu pemimpin itu mau menjerumuskan suatu negara itu diambang kehancuran. Pastikan ada langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Mungkin yang dipikirkan Pak Presiden juga demikian, tapi kinerjanya belum maksimal ya. Belum maksimal. Di bangsa ini. Iya. Sesuai dengan Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Belum tercapai ya. Belum. Baik, pesannya kepada pemerintah. Harapannya tentu kami sebagai generasi bangsa sangatlah mengharapkan bahwa negara ini tetaplah negara yang berdemokrasi, bukan negara yang sistemnya kekeluargaan, tetapi negara yang murni pemimpinnya lahir daripada harapan masyarakat itu. Dan satu lagi, penegakan hukum juga harus efektif, tidak boleh pandang bulu. Itu sebab Indonesia itu menganut sistem negara hukum, dan hukum harus ditegakkan. Bagi saya, di negara Indonesia ini yang paling tertinggi adalah hukum. Tentu pemerintah juga harus mengoptimalkan kepastian hukum itu sehingga keadilan itu tercapai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja. Baik, terima kasih, luar biasa ya pesannya kepada pemerintah dalam 1 tahun
tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya dari perwakilan BEM Universitas Islam At-Tahiriyah. Di lain kesempatan kita akan berdiskusi. Ya, sama-sama. Baik, tadi saya berbincang-bincang dengan ketua dari perwakilan BEM Universitas Islam At-Tahiriyah. Di depan saya sekarang Sekretaris BEM Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Ashra ya. Iya. Nama lengkap perkenalkan dulu. Nama lengkap Nur Asrawan Sumardin. Jabatan di BEM Universitas itu Sekretaris Jenderal. Oh, oke, Sekretaris Jenderal BEM Universitas ya. Iya. Baik, asalnya dari Asal dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi. Konawe, Konawe ya. yang banyak orang Cina. Iya, pantasan mirip orang Cina. Tapi kayaknya kembaran Pak Ahok nih ya. Aduh. Miripnya. Ya, orang-orang bilang sih kayak gitu. Iya, orang-orang bilang kayak gitu. Insya Allah menjadi pemimpin juga. Iya, semoga sukses kayak Pak Ahok sih. Amin. Yang penting nggak kontroversial. Iya, Pak. Iya. Baik, Adinda, jadi kan kita ini akan berbincang soal 1 tahun evaluasi 1 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, karena kemarin kita lihat banyak yang berjalan ya, evaluasi, saran, kritikan, aksi damai lah katakannya seperti itu. Iya. BEM UC turun juga enggak? Kita turun. Turun ya? Iya. Turun ke jalan. Maksud dari turun ke jalan itu apa? Nggak ada pesan-pesan dalam aksi damai itu? Tuntunan kami sebenarnya yang paling utama itu menolak Undang-Undang Omnibus Law. Oh, Undang-Undang Omnibus Law. Iya. Ada 3 sebenarnya tuntutannya. Yang pertama, kami dengan tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian tuntutan yang berikutnya adalah kami meminta kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar kondisi di pandemi ini, kan kita lihat kondisi ekonomi sekarang yang turun drastis, dikembalikan. Tapi dengan catatan cipta kerja kami tolak. Bukan solusinya itu bukan cipta kerja. Solusinya bukan cipta kerja. Iya. Jadi meningkatkan perekonomian bangsa, tapi solusinya bukan menerima Undang-Undang Ciptaker, tapi menolak Undang-Undang Ciptaker. Iya. Solusinya bukan Undang-Undang Ciptaker Iya. ya. Baik, jadi alasan untuk mengembangkan ekonomi bangsa ini bukan Ciptaker. Gitu. Iya. Karena Benar. kenapa alasannya gitu? Kita melihat bahwa Undang-Undang Ciptaker yang sekarang ini sudah disahkan ya, Undang-Undang Ciptaker, banyak ketimpangan. Bahkan kalau kita lihat secara umum, secara prosedur pengesahannya itu jelas-jelas sangat-sangat terburu-buru. Bahkan sampai sekarang belum ada draft yang jelas. Jadi sampai alasannya itu memang karena pengesahan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu terkesan terburu-buru dan draftnya juga belum ada. Iya. Dikatakan juga ada 130 halaman, ada yang mengatakan 905 halaman. Jadi kayak gimana gitu, belum ada kejelasan ya, belum dan tidak ada transparansi di betul. publik. Kalau secara prosedural saja sudah tidak sesuai, maka berarti bisa kita pastikan bahwa ada sesuatu di sana. Iya. Bahwa ada sesuatu, ada kecurigaan, ada kecurigaan praduga ya bahwa iya. ada sesuatu di sana. Kemudian yang kedua tuntutannya apa, kan tadi tentang Undang-Undang Ciptaker. Yang kedua dan ketiga apa, kan ada tadi tuntutan. Yang ketiga kami mengecam tindakan progresif kepolisian atas kepada kawan-kawan kami yang berdemonstrasi dari tanggal 8 ataupun misalnya tanggal 9 dan aksi-aksi yang diselenggarakan sebelumnya. Kita lihat bahwa tanggal 12 terjadi penyerangan di Menteng 58 atau di sekretariat GPII. Itu yang paling kami sesalkan kepada rezim yang sekarang. Makanya kami menuntut itu. Oh baik, bahwa ada tindakan kriminal dari pihak kepolisian, padahal oknum ya, Iya, oknum. kepolisian, bahwa
mestinya sebagai pengayun masyarakat tidak seperti itu gitu. Iya. Tindakan kriminal dilakukan oleh masyarakat. Iya. Makanya dituntut secara keadilan hukum itu harus adil ya. Ketika masyarakat melakukan kriminal dituntut, ya pihak oknum polisi melakukan itu juga harus dituntut ya. Betul. Iya. Bukan cuma itu saja sebenarnya. Tahun kemarin ada kawan-kawan kami di Sultra, di Kendari, ada 2 kawan kami yang meninggal. Yang satu karena pukulan di kepala, yang satu karena luka tembak di dada. Iya ya, 2 yang di Kendari. Iya, dan siapa ya? Yusuf dan Iya si Yusuf itu. Terus gimana kasusnya sampai sekarang? sampai sekarang alhamdulillah belum selesai. Alhamdulillah Masih belum tergantung. selesai. Masih tergantung. Apa Bahkan sudah terjadi dua pergantian Kapolda. Sampai sekarang belum selesai. apa alasannya sampai sekarang belum selesai padahal udah pergantian 2 Kapolda itu? Itu dia yang sempat ada beberapa dirilis oleh Kapolda, ada 16 terduga, tapi itu sampai sekarang masih gantung, belum jelas. 16 terduga tapi Iya. masih digantung ya, Iya. tidak ada prosesnya yang jelas ya. Iya betul. Jadi kalau seolah-olah kalau misalkan masyarakat kecil melakukan tindakan kriminal langsung diproses, jadi pelakunya langsung diproses Iya. ya. Tapi kalau justru yang pihak oknum keamanan melakukan kekerasan terhadap masyarakat kecil enggak diproses secepatnya, Iya, digantung betul. ya, Iya. bahkan bertahun-tahun. Ini yang tadi dianggap bahwa tidak ada ketidakadilan ya, Iya. menjadi salah satu tuntutan dari BEM Universitas Ibnu Iya. Khaldun. Baik, kalau Asra sendiri fakultas apa? Saya di Fakultas Ekonomi. Oke, Fakultas Ekonomi. Kalau Fakultas Ekonomi, saudara saya lihat salah satu visi Pak Jokowi pada saat penyampaian misi ya, pada saat Iya. penyampaian misi itu kepada masyarakat adalah bagaimana struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Orang ekonomi memandang ini gimana? Apakah sudah terrealisasi faktanya di lapangan gimana? Kalau kita lihat apa yang sekarang dilakukan oleh Bapak Jokowi, programnya, saya rasa seharusnya kita mendorong usaha-usaha unit kecil atau UMKM. Tapi faktanya sekarang memang ada program dari Kementerian Koperasi dan UKM peningkatan UMKM, tapi itu belum maksimal menurut Nggak saya. maksimal Iya, ya? tidak maksimal. Bahkan UMKM yang tidak jelas, UMKM yang tidak jelas kadang-kadang diberi supply, malahan itu kan sangat merugikan. Dia cuma mengambil uang, tapi tidak ada hasilnya, Oh, tidak gitu. menyedot. Iya. Baik itu ya. Jadi kalau misalkan bicara struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, nggak ada berdaya saingnya ya? Tidak ada daya saingnya. Oh, tapi ini loh Asra, kalau kita lihat dengan undang-undang Cipta Kerja ini, Ciptaker itu sebenarnya asal katanya dari Cipta Kerja, Iya, betul. gitu, Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi itu berarti menciptakan lapangan kerja. Kalau menurut dari perspektif pemerintah, bahwa bagaimana hadirnya undang-undang ini untuk memberikan kesejahteraan karena adanya menciptakan lapangan kerja buat masyarakat gitu loh. Jadi katanya ada undang-undang tertentu juga yang menguntungkan. Tapi nyatanya tidak ada publikasi sehingga menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Iya betul. Apakah memang terkait dengan undang-undang Ciptaker dan dikaitkan dengan misi ini, yaitu untuk bagaimana menciptakan ekonomi yang produktif dan mandiri dan berdaya saing itu enggak solutif ya, atau gimana? Iya, kalau menurut kami itu bukan solusi yang tepat, apalagi kita melihat kondisi yang sekarang sedang masa pandemi. Saya pikir bapak-bapak di pemerintahan sudah pasti tahu bagaimana pasti dalam setiap pengesahan undang-undang ada yang namanya penolakan. Nah, itu tidak dipikirkan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Lah, kita melihat unjuk rasa yang sekian ribu orang, Ya. sementara di tengah wabah Covid, mereka harus memikirkan itu juga. Iya. Nah, dari substansial undang-undang Ciptaker sendiri, mungkin itu kalau menurut kami itu sangat merugikan karena
seperti tadi yang saya katakan bahwa kita harus mendorong UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri karena pihak asing itu dipermudah. Iya ya, pihak asing dipermudah Iya. ya. Jadi seolah-olah bahwa hadirnya Ciptaker ini memberikan keleluasaan buat pihak asing menanam investor di investasi di Indonesia. Iya, betul. Jadi ada leluasa. Jadi apa namanya, yang kecil itu makin kecil dan yang besar makin besar ya. Iya, betul Kalau sekali. bahasa yang paling kita dengar, yang sering-sering disampaikan, ya itu nanti jadinya yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya ya. Iya. Ya gimana orang ekonomi? Iya, betul. Iya. Kemudian satu lagi terkait dengan misi juga, masih dengan misi Pak Jokowi, peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam perspektif melihat ini gimana? Kalau untuk meningkatkan manusia berarti kita melihat dari pendidikannya. Nah, buktinya sekarang apa yang kita lihat, mungkin kalau yang kita lihat di Jawa Iya. itu mungkin sangat maju. Tapi coba kita kembali ke daerah-daerah. Fasilitas, kita melihat dari fasilitas saja sangat minim, sangat kasihan. Kemudian mungkin masalah jejaring, apalagi di tengah wabah COVID-19 itu sangat dibutuhkan. Kita bahkan guru-guru di daerah itu hadir ke rumah-rumah. Iya. Ya, Hadir ke rumah-rumah terus. Iya. Ada juga yang kasusnya itu gimana tuh yang bahwa ada guru-guru honorer yang masih digaji dengan 3 bulan 300.000, 200.000, sebulan 100.000, itu masih ada daerah-daerah terpencil kan? Iya, masih ada. Bahkan ini bahkan ibu saya itu sudah jadi honorer kurang lebih 10 tahun lebih. Itu Iya, dan gajinya itu cuma 600.000 satu bulan. masa? Iya. 200.000. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melihat dengan gaji yang sangat minim, kita menuntut pendidikan yang berkualitas itu sangat tidak bisa kita. nggak bisa diimbangi. Iya, gitu tidak ya. bisa Nggak diimbangi. Karena memang kalau kualitas yang baik juga memang secara finansial didukung. Iya, Dan betul. Itu butuh perhatian dari pemerintah sendiri. Iya. Ya. Baik, ini luar biasa. Baik, Pak, ada pesannya untuk pemerintah? Oke. Kalau pesan saya kepada pemerintah Dalam evaluasi 1 tahun Iya. kepemimpinan. dalam evaluasi kepemimpinan 1 tahun Jokowi, yang pertama kami meminta bahwa hadirlah di setiap hadir dan dengarkan apa tuntutan rakyat. Kita lihat bahwa dari Sabang sampai Merauke itu turun ke jalan. Di mana Bapak Jokowi? Itu jadi pertanyaan. Kemudian tindakan represif kepada mahasiswa kami minta cepat diusut tuntas, terutama mungkin penindakan HAM yang lalu-lalu. Itu yang kemudian yang jadi pesan saya. Yang terakhir, segera pulihkan ekonomi di Indonesia karena kami mungkin sebentar lagi saya akan lulus juga. Segera sediakan lapangan kerja terutama bagi saudara-saudara kami yang terkena PHK. Itu saja. Lapangan kerja ya, siapkan lapangan kerja untuk saudara-saudara yang terkena PHK diakibatkan dengan kondisi COVID. Iya. Ya. Iya. Baik, ini luar biasa. Pak, terima kasih atas kehadirannya dan pesan-pesan pada kesempatan ini dalam mengevaluasi setahun kepemimpinan Pak Jokowi. Intinya bagaimana 5 butir Pancasila ya, 5 sila Pancasila itu dapat terrealisasi di tengah masyarakat ya, khususnya sila kelima menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Iya. Sekretaris BEM Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, luar biasa. Tadi juga sudah ada BEM Universitas Islam At-Tahiriyah, dan insya Allah bermanfaat, pesannya dapat tersampaikan kepada pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.